personal pun. Dia sebenarnya tahun 1995. 1995 ni belum ada Melly Goeslaw punya album solo. 1995 dia dah ada dengan band namanya Portrait, dengan Anko Portrait, dan dia menikah dengan Anko pada 1995. Masa tu saya tak kenal pun Melly, tapi kalau tak silap saya tahun 1999 saya pergi Jakarta. Masa tu Exist, band Exist, yang mana tahu dia baru buat konser juga. Exist dia ada tour di Jakarta. So saya pergi, dan bila dapat time untuk free sikit je, saya akan keluar di satu daerah nama Sabang ni. Dia ada satu kedai muzik. So saya suka pergi kedai muzik. Zaman tu kita beli kaset dengan CD kan. Saya pergi kedai muzik dan saya tanya siapa penyanyi nombor 1 Indonesia ni, saya nak beli. So dia bagi ada satu album ni, namanya Melly. Dia gambar depan dia 3 gambar Melly, nampak perut dia, satu kempis, sikit lagi mencit, sikit lagi, satu mencit lagi. So sambil dia pegang dada ni, dia kata inilah penyanyi nombor 1 Indonesia. So saya belilah album tu, dan saya belilah lagi 3 album Portrait. Portrait 1, Portrait Cafe dan Portrait 2. Bawa balik, tapi tak dengar pun dekat bilik. Dekat hotel masa tu saya pasang lagu Melly. Bila saya pasang lagu Melly, so dia dahsyat, sedap. Sangat sedap. Dan daripada first song ni, kita tak bila dia dengar lagu macam penyair menyanyi, sebab lirik dia sedap. So saya dengar macam lirik dia sedap. Dia ada menyanyi lagu first tu, Sendiri dulu, the first song, the first track. Bila dia cakap, ini saya ada tulis, ku berdansa dengan semua gundaku, ku ingin sendiri dulu, fikirkan masa akan datang. Dalam sedih, tapi dia nak happykan diri. It reminds me, dia mengingatkan saya kepada lagu 19 macam cikgu sejarah, 1992, itu Sedara Yang Kesat. Dia punya lirik. Siapa yang tahu, aku tahu. So lepas tu saya dengar lagi sampaikan ke track nombor 4. Track nombor 4 adalah Jika. Tadi Bobo cakap dia suka album tu. Betul. Track nombor 4 tu bila saya dengar Jika ni, dia tahu tak, bila you ada benda nak cakap tapi tak ada orang nak cakap. Bilik hotel kan, nak sembang orang tak ada. Kalau saya telefon kawan saya, nama dia komposer, nama dia LY. Saya cakap, kena dengar ni. So saya ambil speaker bodoh ni, letakkan dekat dengan telefon, suruh LY dengar lagu tu. Sebab dia ada tone suara Ari Lasso berbeza yang sangat-sangat dengan Melly, tapi dia boleh duet. So saya macam kagum sangat. So saya bagi dia dengar, dan LY pun kata beli lagi satu album. So lala saya end up beli dalam 3 album tu dan bagi pada kawan-kawan di KL. Saya balik KL, masa tu Melly di bawah label Aquarius Music Indo di Indonesia, dan banyak dia orang punya album di sini dirilis oleh Pony Canyon. So saya fikir macam mana orang Malaysia nak dengar kalau Pony Canyon tak rilis. Masa tu hebat juga lah, setelah umpak kita hebat sangat, ada on and off kan. So saya pergi jumpa dengan orang yang merajui Pony Canyon ni, namanya Mr. Chia mungkin. Siapa yang ingat zaman-zaman tu ingat kan. Yang duk cucuk saya ni ialah Iman Tan. Dia kata kau pergi jumpa Chia, suruh dia rilis. So masih tak rilis. Bagi yang tahu, saya ni dulu kerja wartawan Harian Metro, Berita Harian. So hari-hari saya menulis pasal Melly, sampai masa tu editor dia macam fikir kau faham si penulis pasal Melly. So seminggu tu 3 kali. Ada sekali tu dia tegur lah, banyak sangat ni cerita Melly ni, siapa dia ni?
So saya menggunakan penulisan, kalau dulu ada blog band hari-hari saya dah menulis, tapi tak ada kan, dia kena print. So sampai 2 bulan lepas tu Cia Mungkit ni pun jumpa, dia kata okey lah, kita cuba release album Melly Goes Slow. Dan seterusnya dia jadi sejarah lah. Melly dah release. Dia release kalau tak silap saya tahun 1999 hujung dekat tahun 2000. Dan kemudian okey, orang layan, dia masuklah dekat masa tu radio yang popular era pun dia main juga. Dan yang best tu ialah bila 2002 keluarnya Ada Apa Dengan Cinta, album tu saya ingat kan. Dia filmnya tak dirilis di Malaysia. Tapi Ada Apa Dengan Cinta tu yang meletup sangat-sangat, dan Melly pun datang kat sini. Dan saya pun sejak tu turun naiklah ke Jakarta. Dan saya bila saya cakap kena peribadi, setiap kali pergi Jakarta kena beli Maggi. Dia suka Maggi. Beli berkotak-kotak Maggi untuk dia makan. Dia suka Maggi kari. Itu cerita dia. So sekarang ni, setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, ini saya tulis. Hebat tak hebat, saya kena cakap dulu. Dia dah cipta lebih 600 lagu. Seramai 87 Indonesian singer dan Indonesia dah menyanyikan lagu dia. 6 artis Malaysia menyanyikan lagu dia, termasuk Datuk Siti Nurhaliza, Fauziah Latif, Nora, Datuk Sheila Majid, Era Fazira, Nuha Baharin dan Naufal. Dia semua dah menyanyi lagu Melly. 600 lebih lagu, 87 artis Indonesia dah menyanyikan lagu dia. Saya fikir Melly ni orangnya, kalau orang Indonesia cakap luar biasa. In short sebenarnya she's a genius lah. Genius dalam mencipta lagu, menyanyi dan macam-macam lagi, memotivasikan orang, semua dia boleh buat. Dan saya punya excitement ni ialah saya fikir ramai yang belum pernah menonton Melly dalam konsert. Kalau dah pernah kat tangan kan? Ramai yang belum pernah. Saya rasa saya menonton pun dalam 2 kali je pun. Selalu mengharapkan Melly datang ke Malaysia untuk buat konsert, dan akhirnya ikon entertainment ni yang diterajui oleh Iman Tang ni bawa dia dengan Ada Apa Dengan Melly, the Queen of Soundtrack. Konsert akan berlangsung pada 3 Februari dan you all kena datang pakai baju sekolah macam ni. Nampak kena datang pakai baju sekolah. Sebab saya yakin masa lagu tu meletup, anda semua 90% di sini, barangkali kecuali Bobo, masih di sekolah, betul? So I hope you guys are excited. Dan saya dengan rasa bangganya, dengan rasa seronoknya ingin mempersembahkan dan panggil Queen of Soundtrack ni untuk datang masuk. Kita persembahkan Melly Goes Slow. Dia tolong ambil gambar. Yang pertama sekali kita minta, kadang-kadang kita resah nak panggil orang Indonesia ni datang ni, ibu ke, mbak ke, teh ke. So saya decide untuk menyenangkan, minta Melly, boleh kita minta Melly untuk memberikan sepatah dua kata. Itu maksudnya speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah lama ya kesini. Terakhir masa saya jadi juri itu 20 tahun ya. Ingat dah 10 tahun lebih kali ya. Ditambah masa pandemi 2 tahun kemarin. Jadi saya bahagia sekali akhirnya bisa kembali ke sini, di Kuala Lumpur, bertemu dengan teman-teman media di sini semuanya. Bahkan insya Allah
akan menggelar satu konser di awal tahun depan. Jadi ya happy, bahagia sekali sama Mas Anto bisa kesini lagi. Semoga kehadiran saya kesini kali ini memberikan sesuatu yang berwarna. Ini kita udah warna-warni, posternya warna-warni. Mudah-mudahan kehadiran saya juga di sini nanti akan memberikan warna baru untuk industri musik, untuk entertainment, untuk seni pertunjukan di Malaysia. Kita juga minta suaminya Anto untuk memberikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bahagia sekali kami bisa hadir kembali untuk sekian kalinya, tapi kali ini jauh lebih, kami lebih excited karena kita berjumpa sekarang dalam rangka konser kita di tanggal 3 Februari kan, yang akan digelar, yang akan diselenggarakan, dibantu oleh promotor kita yang hebat, Mantang dan kawan saya Sadi Boy. Jadi kehadiran kami itu insyaallah berguna betul seperti yang kami sampaikan tadi, dan tentunya kami sangat menunggu kehadiran kawan-kawan semua di tanggal 3 Februari. Terima kasih. Seterusnya kita minta sepatah dua kata daripada promotor hebat kita, Saudara Mantang. Assalamualaikum semua. First of all, saya nak cakap thank you for coming. Kawan-kawan media, some sponsor juga. Yang I paling happy hari ini kita nampak some of the media friend kita dress up seragam sekolah. Yang belum dress up tu tak apa, nanti konsert kita dress up. Sebetulnya idea seragam sekolah itu daripada sahabat saya Adam. Kita bincang, dan waktu kita ketemu Melly di Jakarta tempoh hari, saya difahamkan dari manager Melly mengatakan ada beberapa promotor yang dah jumpa try idea. Cuma idea ini ada sejak 2019, cuma tak sempat nak buat. Waktu ketemu Melly dengan Anto di Jakarta tempoh hari, kita present idea tu, sebab sekarang kita rasa kalau kita lihat konsep-konsep yang ada, it's not about just another concert. Kita harus punya konsep. Kenapa K-pop itu jual? Kerana K-pop itu konsep. Okay, dia bukannya kuat di pada bidang nyanyian, tapi konsep world entertainment itu yang buat K-pop jual. Tapi kenapa Korean yang begitu tahu rahsia formula kita di Asia Tenggara ini juga harus ambil betul penting. So konsep tu kita makan pada Melly. Kebetulan juga ada Pengen Cinta, bagi saya sebuah filem yang 2002 macam atom bomb lah kat Malaysia ni ya. Semua orang suka, sama kita kat sekolah, dan kita memang ramai yang suka dengan cerita dulu. Kebetulan tahun ni 20 tahun filem tu, anniversary. Ini bukan plan, tapi kebetulan 20 tahun filem itu 2002, dan 30 tahun kerjaya Melly. Jadi dia sangat tersusun gitu. So we have to do it, this one. Dan ini adalah first concert Melly yang berkonsep, bukan cuma di Malaysia, di Indonesia juga kan sepertinya ya. Jadi semoga this one kita is a masterpiece, kita boleh bawa ke kota-kota besar di Indonesia. Okay, seterusnya saya minta kebenaran di atas. You all boleh tanya, bila-bila you nak tanya, you angkat tangan je. Again, Ke sekolah itu, ke sekolah. kalau angkat tangan memang formal pula kan. Anyway, you will have your opportunity for the round table semua nanti kan. Tinggal lagi ada beberapa soalan peribadi lah saya nak tanya. Contohnya, saya melihat Melly 2 kali di Indonesia juga.
konsert yang Melly boleh ikat badan terbang dalam auditorium, macam-macam yang Melly bikin kan. Tapi di Malaysia nanti di Plenary Hall, apa yang kita boleh lihat? What can we expect? Apa yang kita boleh jangkakan konsert Melly kali ini? Ya, jadi seperti tadi yang Imam bilang, ada banyak sekali promotor yang melamar saya untuk mengadakan satu konser di Malaysia. Tapi banyak sekali pertimbangan saya karena kalau teman-teman menyimak perjalanan karir saya dari awal saya hadir di Malaysia promosi lagu Jika sama Ari Lasso, sampai hari ini saya belum pernah membuat pertunjukan. Jadi selalunya setiap datang ke sini adalah dalam rangka promosi. Kenapa itu tidak pernah saya lakukan? Karena bagi saya menyanyi itu bisa saya lakukan di mana saja. Kita di kamar mandi aja ya, bilik mandi, kamar mandi, bilik mandi, kamar mandi, dimanapun saya bisa bernyanyi. Tapi ketika waktu itu saya menginjakkan kaki ke negeri ini, ada satu yang melekat di jiwa saya. Waktu itu saya masih lagi mengandung anak pertama. Saya dikenalkan kepada satu karya besar yang mana sebetulnya kalau dipikirkan dengan logis dan masuk akal, manusia seusia saya mencintai sebuah karya seni yang sebetulnya kalau anak sekarang bilangnya jadul ya, apa ya, udah klasik banget gitu. Tapi musik itu saya dengarkan setiap hari. Saya make up waktu itu saya di make up tiap hari kalau promosi sama Oma K ya, kalau masih ingat Oma K. Itu saya dengerin sampai saya merasa wow, ini negeri yang sangat beruntung ya gitu, punya musisi sejenis ini. Jadi waktu itu saya punya janji sama diri saya sendiri, kalau suatu hari saya membuat satu pertunjukan yang besar di sini, sebetulnya ada 2 syarat. Dan syarat itu alhamdulillah diterima oleh Iman. Jadi syaratnya adalah 1, izinkan saya dengan cara saya memberikan inspirasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seniman yang menurut saya mungkin satu nasib sama saya, karena dia seorang komposer besar, penyanyi besar, dan pelakon juga, sutradara juga ya. Jadi dia banyak sekali melahirkan karya film soundtrack seperti saya. Jadi saya merasa seniman seperti itu sebetulnya keinginannya cuma satu, cuma ingin dikenal. Begitupun dengan saya ingin dikenal. Jadi bila saya konser di Malaysia, riuh tepuk tangan, pujian itu pasti saya harapkan. Tapi yang paling saya harapkan adalah saya ingin dikenal. Jadi saya minta kepada promotor saya, Iman, saya ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang yang sangat jenius di negeri ini. Satu itu, dan dia mengiyakan. Dan satu hal lagi adalah saya ingin denyutnya Indonesia dan denyutnya Malaysia itu disatukan dalam satu buah karya. Jadi kalau saya berdiri di atas panggung di negeri ini, saya ingin yang berdenyut di panggung itu bukan hanya dari nadi saya, tapi dari musisi di sini. Jadi nanti bila semuanya akan hadir di tanggal 3 Februari, kalian akan menyaksikan bahwa musik yang saya sembahkan nanti ada denyutnya juga dari Malaysia, karena saya akan melibatkan musisi dari sini juga. Begitu. Untuk Anto pula, untuk Anto, kadang-kadang bila kita menonton konsert ni, kita ada selalu ada remark yang cakap, oh sama macam kita dengar di CD, sama macam kita dengar suaranya di radio. Tapi adakah itu selaku music director, adakah itu yang Anto mahukan? Yang Melly ataupun persembahan muzik yang di-arrange dengan orkestra sama macam didengar di Spotify misalnya.
Adakah itu yang ingin capai? Tentu berbeda karena ada dua pertimbangan. Jadi satu hal, lagu itu mempunyai bunyi suara yang kemudian dengan bunyi itu kita langsung kenal itu lagu apa. Sama mirip dengan intro sebuah lagu, ada DNA yang harus, nah itu harus saya sampaikan juga. Tapi selain kemudian hal yang kedua, saya juga harus mengerange kembali bentuk itu menjadi bentuk yang mungkin lebih menarik untuk ditonton selain didengar. Jadi pasti ada perbedaan, tapi ada beberapa bunyi yang tentu sama, pasti sama, supaya kita teringat kembali. Jadi ketika ada intro A, oh ya itu lagu Melly yang lagu A. Jadi pasti ada, karena pertimbangan itu kemudian kita mesti membuat kembali pasti. Okay. Untuk Zaliman pula, kenapa Plenary Hall? Sebelum ni ikon buat Dewa di stadium besar, dan banyak soalan ni, kenapa Plenary Hall, kenapa baju sekolah, Iman punya tripping kenangan nostalgia ni kenapa? Okey, kenapa Plenary Hall? Yang pertama, saya rasa sesuainya konsep tu kita kat situ dengan crowd yang datang itu lebih bergema pada tidak jalan jauh, dan dia bukan really like rock zone crowd. So malam tu sebenarnya konsep saya cakap dengan Melly tu, kenapa pakaian sekolah? Kita last gathering sekolah tu bila? Habis sekolah. Lepas tu adakah zaman kahwin kita pakai sekolah? Tidak. Birthday, kelas, maybe 20 orang. So kita not embarrass kita punya zaman sekolah, sebab kita semua orang pergi sekolah. So kita not to embarrass macam pakai sekolah tak cool lah nak pakai branded semua konsep boleh pakai, tapi tidak di konsep ni, kerana saya letakkan situ rules and regulation. Untuk konsep ni wajib berpakaian seragam sekolah. Tak kira lah you anak murid ke, sekolah perfect ke, scout ke, tunas puteri ke, anything. Wardrobe tu harus. Tapi kalau nak pakai Chanel, nak pakai Elvis, no problem, you know. Sekarang pakai suit, blow your hair yang selebat-lebatnya, it's okay. But kostum, sebab OOTD dulu yang kita nak sampaikan hari itu, dengan props yang kita nak buat dekat venue tu, dengan ada gerbang sekolah, dengan ada snack sekolah yang zaman ada tikam-tikam Apache, dingdang ni semua ada. Budak jahat mesti Apache kan, orang tikam kan, budak perempuan macam ni. So kita nak benda tu macam you jumpa kawan you pergi konsert, macam you look at them macam kita ni happy. Ya Allah, kita kenang baliklah zaman ni kan. Zaman kita ni shock dekat Nicholas Saputra ni, masa ni kita kat kantin apa bla bla, you know. So all this dengan venue, saya dan dengan team memang sangat particular tentang props yang ada kat situ, even di luar dan di dalam juga hall. Dan kenapa Plenary Hall juga, sebab timing yang kita ada sebelum bulan puasa, kita nak jadikan konsert tu. So waktu yang sama 3 hari bulan tu sesuai dekat Plenary tu. Dan seterusnya untuk Melly ni, saya nak tanya ni, apa tadi sebelum Melly masuk saya dah bilang Melly dah cipta dekat 600 lagu, 87 penyanyi Indonesia dah menyanyi, 6 penyanyi Malaysia dah menyanyi, di 27 tahun dah menikah, 22 tahun dah jadi ibu kepada 2 anak. Apa lagi yang Melly dah tahu yang belum dapat? Yang belum dapat dan hanya bisa dibuktikan nanti setelah saya tak ada, yaitu tadi saya ingin dikenal. Jadi pencapaian manusia mungkin hampir semuanya sudah saya dapat, alhamdulillah. Jadi seorang istri, jadi seorang ibu, jadi seorang seniman. Dan pencapaian yang nanti nanti saya inginkan, tapi hanya bisa dibuktikan setelah saya tidak ada, itu saya ingin dikenal. Dan kami akan mendapat dengar lagu yang hanya Melly menyanyi ke, atau nanti di konsert ni
akan ada lagu yang orang lain nyanyi dan Melly akan menyanyikan di malam itu. Dan you all nanti boleh minta tahu lagu. You all nak bagi tahu je dia nak nyanyi apa malam tu. Jadi konser ini tajuknya Ada Apa Dengan Melly. Ada Apa Dengan Melly. Jadi semuanya it's all about Melly, tentang Melly. Melly sebagai komposer, Melly sebagai penyanyi, Melly sebagai pembuat soundtrack film, membuat lagu buat komposer, membuat lagu untuk teman-teman penyanyi. Itu semuanya akan dihadirkan di sana. Dan menurut Anto pula, konsert di Plenary Hall ni perbezaan dia dengan konsert yang pernah Anto dengan Melly buat di Indonesia bagaimana? Apa perbezaan dia? Ada yang tentu berbeda karena yang pertama dari set musiknya juga berbeda. Jadi tidak seperti yang kami pernah lakukan di Indonesia juga. Itu yang pertama. Kemudian ada bukan orkestra, tapi ada bentuk lain dari orkestra. Jadi itu yang masih berbeda dan itu dari Malaysia. Nah, permintaan saya itu alhamdulillah diaminkan oleh Bapak Iman Tan ini. Tapi insya Allah menjadi yang berbeda daripada yang pernah kami lakukan di Indonesia. Karena banyak lagu Melly itu startnya shallow, semua tu kena. Dia bukan cuma diketepikan dengan just a backline instrument. All these composition, the soundtrack sound dan lain kan. So kita kena 100% yang boleh, insyaAllah. Tapi dia 3 lagu yang Melly kena wajib nyanyi 3 bulan apa dia? Bahagia, Jika, Genting. Jadi 3 ya? 3 aja. 3 aja ya? I think sepatutnya kita session kita tulis lagu 30 lagu tu bagi saya susah saya nak lisan sebab dia bukan cuma lagu ada di soundtrack, ada apa dengan cerita. There's everything about Melly. Siapa yang tahu lagu hanya memuji, dinyanyikan oleh Shanti dengan Marcel, dicipta oleh Melly. Itu dinyanyikan. Dan bukan Shanti dengan Marcel, Melly nyanyikan. Lagu Cinta Sejati yang di filem Habibie dan Ainun dipopularkan oleh BCL dinyanyikan oleh Melly. Nah itu bunyi yang kita tak pernah dengar. Kita dengar Iwan Syah nyanyi lagu Pencinta Wanita, Perempuanku, tapi dinyanyikan oleh Melly. Lain kan? So cuba di konsert ni maksud tu kita buat 30 lagu tu kan, ada teman ikut favourite dia, Iman kena masuk lagu ni favourite I, Portrait kena masukkan juga. So saya sendiri pilih lagu pun ini suka ini. Ada satu lagu ya gantung ya berapa million Spotify 87 juta. Itu yang 15 juta dari tarik yang singkat. Ya, so kita try banyak lagu yang duet banyak yang tak pernah menghitung hari. Contoh Krisdayanti dinyanyikan juga. So lagu ini yang bukan that singer nyanyi yang dinyanyikan Melly hanya di konsert ini. So nak cari 30 lagu tu sangat susah sebab semuanya favourite gitu. Dia mencari 30 lagu Iman Tang ni termasuk mengganggu tidur orang sampai pukul 2-3 pagi dia akan teks lagu ni boleh. Itu cara Iman Tang dia buat kerja, itu dia tak tidur. Soalan saya seterusnya sebelum kita buka, kalau you all ada benda nak tanya yang kat tangan je, kita boleh tanya macam kat sekolah. Ada sini? Ada. Dia nak tanya. Assalamualaikum. Saya Jana. Saya mau tanya Mbak Melly, kenapa setelah 20 tahun baru tercetusnya idea atau ingin main di Malaysia? Karena kita semua tahu di Malaysia ini peminat penggemar lagu-lagunya Melly. Seperti saya sudah hampir sejak saya SMA kelas 2 saya sudah dengar lagunya Melly, filmnya Melly. Adalah saya belikan CD bajakan dari Indonesia, langsung ada di sini. Padahal nggak main filmnya di Malaysia, tapi
ayah saya bawa bacakan CD dari Indonesia. Jadi sudah menjadi sebati dan membesar sama lagu-lagunya Melly, lagu-lagunya Potret, seperti lagunya Bunda. Sangat menyentuh hati ramai peminat-peminat sini. Kenapa setelah 20 tahun baru datang ke Malaysia ini? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang tadi di awal sudah saya ceritakan bahwa kalau bernyanyi saja itu saya bisa lakukan di mana saja. Tapi untuk sebuah konser memang saya harus bertemu dengan partner, promotor yang punya visi yang sama dengan saya gitu. Apa yang saya inginkan harus bisa diterjemahkan dengan baik oleh promotornya. Itu yang menurut saya namanya baru konser, bukan sekedar nyanyi. Dan alhamdulillah ketika perbincangan pertama, ketemu pertama dengan Iman, kayaknya Iman sangat bisa menangkap apa yang saya inginkan dan alhamdulillah bisa diterjemahkan dengan baik. Mudah-mudahan sampai nanti terjadi konsernya pun semua yang saya mau itu bisa terjadi. Assalamualaikum, hai, Fahri hai dari Italia. Saya tanya, mana lagu yang duet kamu akan menyanyi dengan siapa? Ada banyak lagu duet baik dari album soundtrack yang saya nyanyi maupun yang orang lain nyanyi ya. Untuk teman duetnya sampai hari ini saya masih mempertimbangkan, ada beberapa nama, jadi belum diputuskan siapa. Masih dipertimbangkan sesuai dengan konsep. Maksudnya kamu akan terbangkan mereka? Belum tentu, mungkin juga yang penyanyi di Malaysia juga banyak mungkin. Hello, saya nama di Malaysia juga. Iya. You nak Melly nyanyi dengan siapa? Iya, kamu ada masukan nggak? Input. Kalau dia di Malaysia dengan siapa? Pak Iman saja. Kena komen je saya. Okey, Syarif daripada SM Radio ada soalan untuk Iman. Proses untuk memujuk Melly untuk buat konser ini, sukar ataupun tidak? Itu soalan yang pertama. Soalan kedua, ada tak kejutan untuk konser ini? Yang pertama, dia tidak suka. Cuma first time jumpa Melly tu kita mula-mula goyang juga lah. Cuba sebab dia macam ni, saya berjumpa dengan banyak musisi yang top, komposer yang top. Melly ni is the female of Jerry Foster, the perempuan version of Ahmad Dhani. So nak jumpa orang ni saya sangat respect sebab sama sekolah saya dah dengar beli kaset dia macam jumpa dia goyang juga. Tapi saya confident dengan konsep yang kita ada dengan tim kita pergi. Bila kita keluarkan konsep tu, saya harapan saya 10 minit tu dia tidak bangun dan balik lah. Sebab kalau dia bangun balik, game over. Tapi makin duduk 3 jam sembang, makin pro idea. So terakhir Pak Anto tanya dia, jadi gimana sekarang? Dia CM simple. So tidak suka sebab kita punya visi tu, gambaran dah nak buat konsert tu macam mana, outcome tu macam mana, nak nyanyi lagu macam mana, duet dengan apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kejutan untuk konsert ni banyak. If banyak yang puji ya, Dewa tu alhamdulillah sampai sekarang ramai yang tak move on. Saya boleh katakan yang konsert ini adalah masterpiece. Dan ada masterpiece yang sangat kita tekan dari segi lagu, luar dalam props, visual. Nah, visual tu saya tak boleh share banyak, tapi dia ada daripada segi sedutan filem, puisi, kata-kata filem. Contoh filem Habibie Ainun, itu kan skripnya salah satu skrip yang sangat bagus, dia ada di situ. Jadi macam saya kata dengan Melly, konsert ni bila you masuk ke plenary hall ni, dia macam you pergi Disneyland lah, Maryland, macam itulah. It's all about dunia saya, have fun dan penuh dengan kejutan. Bukan hanya cuma lagu.
Jadi kenapa kita konsepkan tadi kepada pakaian sekolah? Sebab kita nak crowd semua, kawan-kawan media participate dengan kita bersama-sama. Jangan cuma artis je, dia orang lepas tengok balik macam tu. So kita nak dia kembali together with us in the hall. Itu sebab kita nak tekan. Dan seragam sekolah tu saya tak boleh letak pada artis lain. Sebab apa hubungannya artis tu dengan pakaian sekolah? Dan kenapa yang pakaian sekolah ni kena dengan Melly? Sebab cerita sebenarnya filem ada punya cerita itu, kita ni kebanyakan masih di bangku sekolah. So kita kembalikan dia match di situ. Kalau artis lain macam apa kena dia? Tak kena. So banyak kejutan sekali. Yang duet-duet ni pun banyak kejutan sebenarnya. Semua insyaAllah masih fikir dan artis ni Melly cuba nak tengok nama mungkin pihak media boleh cadangan juga sesuatu yang dia nak duet. Ada lagi soalan di sana? Assalamualaikum, selamat petang. Mungkin soalan ini saya ajukan sama ada Tan ataupun Melly boleh jawab. Saya Mania daripada Sumpah. Kita tahu penampilan Melly itu selalu eksentrik di dalam mana-mana persembahannya. Jadi dengan konsep ada cinta konsep baju sekolah ini semua, adakah Melly akan turut serta berpakaian seragam cara Melly ataupun masih menampilkan penampilan yang eksentrik dengan beberapa konsep baju sepanjang 30 lagu dinyanyikan? Melly dulu. Jadi di dalam kehidupan ini, menurut saya, salah satu hal yang paling cantik itu adalah memori. Menurut saya. Oleh sebab itu, acara yang paling menarik adalah reuni. Karena membalikan memori kita ke masa bersama teman-teman kita dahulu. Jadi ada apa dengan Melly itu kan sudah jelas. Ada apa sih dengan Melly? Itu kan dari flashback sampai detik nanti ada saya di panggung. Itulah masa-masa yang akan ditampilkan kepada penonton. Kenapa Iman memilih memakai seragam sekolah? Satu, betul karena ada dua film yang cukup legend di Indonesia, yaitu Ada Apa Dengan Cinta dan I Fall I'm in Love, yang menjadi ikon percintaan remaja, dan itu sangat menarik dihadirkan kembali. Tapi saya punya pemikiran lain ketika Iman bilang seragam sekolah. Saya merasa pada saat kita memakai seragam sekolah itulah manusia tidak ada batasnya, tidak ada, semuanya setara. Ketika semuanya letakkan tas, mungkin kalau pakai tas ada yang Louis Vuitton, ada yang apa, tapi ketika diletakkan tas dan disatukan di dalam satu aula atau lapangan atau apa, itu semuanya sejajar. Dan saya mau semuanya itu hadir di konser saya, melihat seperti yang tadi Iman bilang, ini wahananya Melly Guslow. Seperti kalau kita ke Disneyland atau ke Universal, kita masuk ke rumah hantu, masuk ke wahana boneka apa mereka, ini seperti masuk ke wahananya Melly Guslow. Nah, syarat untuk memasuki wahana itu adalah memakai seragam sekolah. Melly Guslow-nya pakai apa itu nanti akan sangat kejutan banget. Yang pasti saya akan memakai sesuatu yang belum pernah saya pakai di mana. Jadi Guslow. Dan Melly is a fashionista, so yang dia akan nanti saya jadi cikgu. Oh ya, cikgu display. Jadi ada, kita sempat pergi venue berbincangkan, even interlude baju tu semua dah setting dia, bukan satu baju, beberapa baju dan sangat fashion statement. Itu. Ada lagi? Hai, Assalamualaikum. Saya Wafa dari Bikaran. Tema ini soalan saya. Konsep ini
secara tidak langsung kalau dari segi penontonnya lah mengimbau kembali kenangan zaman dulu, zaman sekolah. Tapi saya nak tahu mungkin konsert ini sepenting atau sebermakna apanya untuk seorang Manigo Slow. Adakah dia flashback kembali zaman-zaman sebelum meledak namanya dan sebagainya? Mungkin boleh komen? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini konser sangat penting banget karena ini tahun depan itu adalah 30 tahun saya berkarir. Jadi ini waktu yang tepat untuk saya berterima kasih kepada semua yang mencintai musik saya, dan saya berterima kasih kepada semua yang sudah memberikan inspirasi saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada musik yang sudah memberikan denyut kepada saya, dan salah satunya adalah musik di sini, musik Malaysia, karena itu adalah salah satu reason saya menerima pinangannya Iman. Jadi penting sekali. Ada lagi? Okey, Assalamualaikum. Okey, ini Tuan pada Harian Metro. Okey, nak tanya tentang arrangement muzik untuk persembahan nanti. Manakah Meli seorang yang kreatif kan? Mungkin ada pembaharuan atau sama juga kekal macam dulu. Okey, kalau arrangement ke Mas Anto. Arrangement musiknya sama ataupun akan berbeza? Oh ya, saya boleh sampaikan tadi, tentu akan ada perubahan-perubahan di dalam arrangement, tetapi ada bunyi-bunyi dalam lagu itu yang harus tetap ada, karena itu mengingatkan kita kembali ke lagu tersebut. Dan experience-nya kita kan akan nggak hanya pada lagu, tapi pada seluruh suasana, termasuk baju sekolah, termasuk semua lagunya, semua pemikiran kita, ide-ide kita terhadap nanti ada apa lagi, tempat makan dan sebagainya, dan itu semua kumpul jadi satu yang kemudian membuat kita pulang ke rumah mendapat experience yang itu menarik buat kita, yang patut diingat. Yang saya minta semalam tuh Pak, diaminkan ya, lagu 3 terakhir kita bikin disco. Ya, itu untuk angkat mood ketika kita kembali ke rumah, kita party atau party ya, lagu terakhir. Ada lagi soalan di floor? Okey, ada lagi? Kau tak ada mic, kau jerit je. Okay, hai, saya Amiro daripada Obulai. Okay, saya tanya dekat saudara Iman. Okay, if let's say kalau penjualan tiket habis dalam masa cepat, so adakah perancangan untuk buat untuk di hari kedua? Wah, dia dah macam trend benda tu biasanya. Pasti kalau kita lihat pada esok, tapi kalau dia first day habis pada hari Jumaat yang barakah besok, kita mulai lepas solat Jumaat juga. Kalau dia habis, saya akan kacau lagi Meli dengan Anto dengan Reja. Ayo, kita bikin 2 malam. Ada yang mencadangkan kalau saya janganlah buat 2 malam, kita buat 1 malam, biarlah kita je. Tapi bagi saya, dia memories for everyone. Kita tak boleh kedekut begitu kan. So kita faham juga ada yang terlambat beli, waktu ada sistem hang dia tak dapat. Untuk jawab soalan tu, saya mahukan 2 malam. You know, kalau filem ada apa cinta tu part 1 part 2, apa salahnya ada apa Mary part 1 part 2. Nah, satu lagi, kalau semua lihat kan, jadi first time kita buat 2 jenis poster design. Di belakang saya ini mengimbas kembali 2002 positionnya, dan di situ kita mengimbas kembalikan 20 tahun. Ini zaman dulu, ini zaman sekarang. Jadi kita keluarkan 2 poster untuk mengangkat, meraihkan konsep. Seterusnya saya selalu cakap, one day I want to make Anto dan Meli rasa awkward, dan inilah rasa saya. Saya mau tanya soalan kepada Anto,
Apa istimewanya Melly ni sebagai komposer, penyanyi, isteri dan ibu? Apa istimewanya dia? Kita berjuang dalam hidup bersama-sama dari tahun 95. Dia seorang istri yang hebat, terlalu hebat, sehingga sulit bagi kami, buat saya maupun anak-anak, untuk tidak mengikut dia. Jadi kita ikut dia. Dia atur dari A sampai Z dalam urusan rumah, pergi berlibur, beli tiket, dia atur. Jadi kami ini 3 anak laki-laki seperti 3 anak laki. Jadi saya sebagai, tapi dia istri yang hebat, istri yang terlalu hebat, dan ibu yang terlalu hebat. Dan sebagai seniman, buat saya bukan karena dia istri saya, tapi saya respect karena dia bisa berpikir dengan segala macam persoalan rumah tangga, tapi dia bisa berpikir membuat lirik yang bagus, melodi yang bagus, yang kemudian yang bisa, ya hasilnya yang kita bisa kenang sampai sekarang. Itu Melly pula, apa istimewanya dia? Mas Anto ini buat saya 1 triliun kalinya Rangga. Kalau ada apa dengan cinta ada Rangga. Kalau ada apa dengan Melly ada 1 triliun kalinya Rangga. Mas Anto itu kalau di tuts piano dia tuts yang hitam. Kalau nggak ada hitam nggak hidup, nggak jadi melodi. Ini cinta sejatinya saya, cintanya saya, hidupnya saya. Okay, last kali kita tenangkan balik keadaan. Kita kena tanya last soalan akhir saya lah pada Iman Tan. Apa istimewanya Anto dan Melly ni di mata kamu? Saya kata tadi kedua ni macam partner in crime, you know. Satu soundtrack. Saya ni peminat Hans Zimmer. Kalau filem-filem luar tu Hans Zimmer, kalau Asia Tenggara tu Anto. Dia yang buat all the bunyi-bunyian soundtrack. Filem-filem yang hebat, ya. Orang di sebalik tabir yang tak ramai tahu kena berlakon. Tapi di belakang tu yang harus kita without them, without a good film and soundtrack, you know. So bagi saya sangat my team and my team semua sangat besar hati, you know, including Sally Boy, you were part of the team. Kawan lama, kita dapat bring dapat pujuk Melly untuk buat konsert di Malaysia, dan saya percaya malam tu kita full of karaoke session non-stop. Itu saya janji, daripada first song sampai last song kita terindusi, sebab lagu dia tak boleh share, tapi all killer no filler itu dia. Alright, so thank you Melly, dan Melly semua. Sekian, kita lepas ni ada majlis makan. Lepas tu you all masih boleh tanya soalan, dan you all masih boleh minta lagu apa you all nak. Suruh dia menyanyi malam 3 hari bulan tu, apa yang you teringin sangat dulu, zaman bercinta dulu, zaman terputus dulu. Suruh Melly nyanyi lagu tu, InsyaAllah boleh. Boleh kan? Boleh. Jadi yang harus diingat adalah tidak banyak acara yang seperti nanti konser saya yang semua orang bisa heboh berdandan ala sekolah. Jadi please semuanya pakai seragam. Setiap news kepada kawan-kawan, kita ada posting nanti juga, ada pengumuman di mana wajibnya pakai seragam sekolah, tak kira lah pengangkat ke apa ke, guru besar kita lagi benci guru disiplin, you pakai macam dia.
Kalau Halloween kan kita pakai lah. Halloween kita pakai I don't know, Billie Eilish ke dia pakai dah. Di Mid Valley kedai profesor ada, di Pekan Sungai Besi berlambak kedai ada, boleh beli baju sekolah. Saiz apa pun semua dia ada. Ada yang dah mulai beli kostum-kostum zamannya filem macam bawang putih, bawang merah, you know, stoki tinggi Indonesian pun banyak. So saya tak sempat je nak jual seragam sekolah, kalau boleh saya nak jual juga. Saya meminjam tali leher anak. Lepas tu kita buat je apa yang kita boleh buat, asalkan kita pakai baju sekolah yang kita nak. Okay. Ini penting juga Dash ni. Sebab kita ambil penting prop ni, bukan nak ajar lah, tapi just to share lah. Ini di sekolah di mana syutingnya filem ada pencipta Gonzaga. So di syuting itu kita beli, I begging to beli batch tu pakai sebab kita props tu penting. So obsesi Iman Tang ni bukan main-main ni, sangat-sangat serius. Dipaksa kita semua pakai batch yang dari filem Ada Apa Dengan Cinta ni. Saya karakter budak elegant lah. Kalau budak jauh ni dia sangat serius sejak 2-3 bulan lalu ni. Ya, sebab tu saya malam-malam kacau dia. Saya kacau Bobo Farihat juga. Saya kacau dia, saya call dia, saya tanyakan konsep. Saya kata, Farihat, you ni senior reporter, okey ke reporter media datang nak pakai baju seragam sekolah ni, jangan dia kecap saya. Tapi dia kata, why not? So in, you know, after semua konsert, kita konsepkan satu, why not? It's fun. Yang penting kita enjoy ya. Paling penting kita enjoy. This is memory kita, you know. So itu yang paling penting. Okay, you all boleh janji you all datang pakai baju sekolah tak? Melly dekat sini. Janji. Okay. Tapi yang good news today, saya lihat teman-teman media ni tengok pakaian dia dengan. Thank you loh yang udah pakai. Ni yang di depan. Bukan hanya baju tau, dengan bag Converse dia, yang boleh berdiri, yang pakai baju sekolah tu boleh, you know, stand up kan. Jadi kita ambil gambar ya semua, so spread the news. Cuma macam tim saya tu kan, Ashura, media team, semua pakai. So kita nak macam, kita suruh orang tapi kita kena start to do it, you know, jangan cuma ask people to do it ya. So it's going to be fun. 3 hari bulan tu, props dia dengan lagu yang kata first song you ada jerit sampailah last song Keringusi, itu confirm, and visual dia sangat cantik. Pada sound system saya faham banyak yang merungut sound system, kadang-kadang konsert kita bayar sejumlah harga tapi kita tidak ambil berat gitu. Tapi adanya seorang guru display Pak Antoni, saya rasa sound system dia amazing, you know, amazing sekali, sangat particular visual dia, everything. So kita tidak kedekut pada production ya. Okay, yang terakhir tadi you all cakap Ari Lasso, penyanyi Malaysia yang you nak nyanyi siapa? Ya, siapa? Satu lagi Indonesia juga ya. Kita cuba ya, saya buat Amelia ya, kita lagi cuba check schedule Nicholas Saputra. Kalau nak sambutan kita bawa lain lah, Nikolai gitu. Tapi kalau Nicholas ada, insyaAllah kita dan penerbit filem juga Mbak Mira Resmana juga kita jemput sebagai menghargai beliau. InsyaAllah setakat ni macam tadi, malam tadi yang tadi itu ada bapak dari DPA ya, itu juga datang. Dia invitation kawan-kawan Meli dah sampai 50 dah. So kawan-kawan dari Singapura, Brunei, Malaysia. Macam tadi kita jawab pada Harian Metro, insyaAllah 2 malam. Sebab banyak orang nak kenal memori itu, insyaAllah ya.
Alright, sekian saya tutup di atas pentas ni untuk kedua ni. Kita thank you juga loh Sunny Boy udah mau duduk. Cuba berdiri Sunny Boy. Karena Sunny Boy ini orang yang pertama kenal saya waktu promosi pertama kali di Kuala Lumpur. Masa Sunny masih di apa ya? Harian Metro ya? Harian Metro. Sekarang sudah jadi menteri kan? Sedikit lagi. Mbak, sekarang ni jadi apa ni, broker buat research. Okay, terima kasih kepada semua. Terima kasih. Saya ni first time MC saya besar sangat ni. So thank you very much. Thank you Romeli, Anto dan Iman Tang juga. Sekarang ni sesi berfoto untuk you all ambil gambar. Contohnya